Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS MISD. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Anggraini dari kelas PGMI 5D dengan NIM 1262052121799 untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MISD dengan dosen Ibu Maftuha MPD. Baik, langsung saja materi pertama yaitu pengertian. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS MISD yaitu yang pertama integrated, yang kedua interaksi, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat kooperatif, yang kelima kontekstual, yang keenam problem solving, yang ketujuh inquiry, dan yang kedelapan yaitu keterampilan sosial. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari pengertian prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang pertama integrated atau terpadu. Istilah integrated identik dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis, geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Selanjutnya yang kedua yaitu interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sejak dilahirkan dan sepanjang hidupnya manusia selalu melakukan interaksi, yang di dalamnya interaksi itu semakin lama semakin bertambah sejalan dengan semakin luasnya pergaulan dan bertambahnya usia seseorang. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Baik, selanjutnya yaitu kesinambungan dan perubahan. Manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, bisa saja peraturan ini berubah, tetapi adat tradisi itu diteruskan secara berkesinambungan. Misalnya, kesinambungan kehidupan suatu masyarakat terjadi karena lembaga perkawinan. Dengan perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan. Lebih jelasnya, setelah menikah akan punya anak. Selanjutnya, setelah anak ini dewasa dan menikah, juga akan melahirkan anak. Demikian seterusnya, sehingga manusia berkembang secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya yaitu kooperatif. Sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas-tugas yang terstruktur. Menurut Sanjaya 2007, pembelajaran kooperatif memiliki 4 prinsip dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip ketergantungan positif, yang kedua, tanggung jawab perseorangan, yang ketiga, interaksi tatap muka, yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kontekstual. Prinsip dasar pembelajaran kontekstual harus memperhatikan beberapa dalam penerapannya. Di antaranya, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem,
mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai konteks seperti di rumah, masyarakat, dan tempat kerja, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswi agar dapat belajar sendiri dan mandiri, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa-siswi yang berbeda-beda. Baik, yang selanjutnya yaitu problem solving. Pembelajaran berbasis problem adalah melibatkan siswa-siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta diminta untuk yang pertama, menarik pengetahuan dari satu wilayah disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan secara tepat terhadap problem yang muncul. Yang keempat, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasarkan kepada alasan yang dibenarkan. Selanjutnya yaitu inquiry. Inquiry diartikan sebagai pertanyaan, penyelidikan, penelitian, atau pengungkapan suatu persoalan dalam mencari jawaban atas suatu persoalan. Tujuan inquiry ini adalah merangsang kemauan dan kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan dalam suatu masalah atau persoalan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan lebih menitik beratkan pada ranah psikomotorik. Keterampilan merupakan modal dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak lain, tiap orang dituntut keterampilan berhubungan atau melakukan pendekatan. Keterampilan bertutur kata dengan baik dan benar guna menambah dan memperkaya pengetahuan, termasuk ke dalamnya membina konsep. Itulah pemaparan materi dari saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS MISD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.